Apa agenda besar Nasdem mengumpulkan para tokoh nasional dan juga tokoh lintas partai kemarin? Karena ini diisi oleh tokoh-tokoh politik ya, seperti kata Mas Umam, sulit untuk tidak mengaitkannya dengan agenda politik 2024 terutama. Apakah memang terjadi pembicaraan-pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan politik? Tidak hanya tokoh-tokoh koalisi perubahan, pimpinan parpol dari luar koalisi perubahan seperti Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hadir di acara buka puasa bersama Partai Nasdem di Nasdem Tower kemarin. Apa saja yang dibahas para tokoh tersebut? Mas Toba, selain untuk buka puasa bersama, apa agenda besar Nasdem mengumpulkan para tokoh nasional dan juga tokoh lintas partai kemarin? Ya, buka puasa kemarin itu adalah salah satu wujud dari politik yang penuh dengan silaturahmi ya. Selama ini banyak pihak yang melihat politik itu selalu harus gontok-gontokan, jatuh-menjatuhkan, saling menyindir dan sebagainya. Dan Partai Nasdem ingin menunjukkan kepada publik bahwa politik kita sebaiknya tidak seperti itu. Politik kita harus politik yang riang gembira, yang penuh kekeluargaan, penuh keakraban, dan itu yang kemarin coba ditunjukkan dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri juga oleh beberapa partai politik ya, dan suasananya sangat akrab dan sangat penuh dengan kekeluargaan. Jadi ini merupakan contoh yang kita harapkan juga bisa membumi di tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika kita punya pandangan politik, punya pilihan politik yang berbeda-beda, tidak lantas kemudian membuat kita saling terpecah, tapi justru tetap membuat kita saling berkeluarga dan saling erat satu sama lain. Oke, ajang silaturahmi ya Mas Tobas. Kalau begitu apakah berarti semua perwakilan dari partai politik diundang? Ya, kemarin kita mengundang para pimpinan partai politik ya, selain dari yang memang sudah berkoalisi dengan kita yaitu Demokrat, yang hadir juga ketua umumnya, kemudian juga PKS yang diwakili oleh Sekjen dan beberapa petinggi PKS. Hadir pula dalam buka puasa tersebut juga Pak Airlangga ya, dari Ketua Umum Partai Golkar, dan juga dari P3 Pak Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum P3, dan juga hadir Wakil Presiden ke 10 dan 12 Pak Yusuf Kalla ya. Jadi ini merupakan satu ajang yang sangat baik ya, semua sangat akrab berbicara, dan yang kita bicarakan itu tentunya bukan pembicaraan bagaimana kita ingin memajukan satu kelompok kita masing-masing, tapi kita ingin bagaimana bangsa ini akan lebih baik ke depannya. Oke, Mas Umam, Anda melihat bukber kemarin itu bukber yang biasa saja atau pastinya luar biasa? Kalau bukber menjelang pemilu itu pasti bukber sifatnya luar biasa. Artinya yang terjadi itu bukan hanya sekedar sebuah silaturahmi, tetapi juga dalam konteks kita harus bagi menjadi dua level. Di satu sisi ini kemudian bisa dimaknai sebagai sebuah langkah konsolidasi awal pasca penandatanganan deklarasi koalisi perubahan untuk persatuan yang sebelumnya dilakukan oleh Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Sehingga kemudian tiga partai itu menjadi backbone dari acara silaturahmi kemarin. Tetapi di saat yang sama kemudian Nasdem sendiri tampaknya juga tetap membuka ruang komunikasi dengan partai-partai yang lain yang tentu memiliki hubungan historis, memiliki hubungan sebagai mitra berdemokrasi seperti dari Golkar, kemudian dari P3 dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita bisa memaknai apa yang kemarin dilakukan oleh Nasdem sebenarnya itu adalah sebuah silaturahmi politik sekaligus komunikasi politik untuk memberikan jangkar yang lebih kuat dalam menapaki tahun politik di 2023 menuju Pilpres dan juga pemilu di 2024 mendatang. Oke. Kalau begitu Mas Tobas, karena ini diisi oleh tokoh-tokoh politik ya, seperti kata Mas Umam, sulit untuk tidak mengaitkannya dengan agenda politik 2024 terutama. Apakah memang terjadi pembicaraan-pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan politik? Ya, dalam acara kemarin memang di antara para tokoh ini juga tentu berdiskusi ya, berdiskusi santai. Kemudian kita juga mendengarkan tausiah dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Kemudian juga ada pembicaraan-pembicaraan personal ya setelah kegiatan berlangsung. Ya,
juga berlangsung secara akrab ya. Ya tentu banyak hal yang dibicarakan ya. Ya pasti saya juga tidak memungkiri bahwa pasti ada juga pembicaraan politik ya, pembicaraan bagaimana kita akan menghadapi bersama-sama ke depan pemilu 2024. Ya tentunya itu juga ada salah satu bagian yang juga dibicarakan ya. Tetapi yang jelas apapun yang menjadi isi dari pembicaraan antara Pak Surya Paloh dengan para ketua umum dan pimpinan dari partai-partai ini, suasananya lebih kepada bagaimana kita ingin menyongsong pemilu ini dengan lebih baik ya, dengan kemudian kita punya pengalaman yang cukup tidak mengenakan dalam beberapa pemilu yang lalu di mana terjadi pembelahan di antara masyarakat, dan tentu mudah-mudahan ini yang bisa kita hindari ke depan ya, meskipun kita barangkali saja berbeda pandangan, berbeda pilihan, tetap saja kita bisa terus menjalin hubungan dengan silaturahmi yang seperti juga sebelum acara ini kan juga ditunjukkan oleh Pak Surya Paloh dengan berkunjung ke beberapa kantor partai politik ya, terakhir misalnya ke Gerindra ya, meskipun pada pertemuan tersebut akhirnya kita menyepakati bahwa kita memang memiliki pilihan yang berbeda, tapi kita tetap menunjukkan bahwa pilihan berbeda pun bukan berarti keakraban di antara Nasdem dengan Gerindra itu menjadi menjadi berubah ya, tetap kita sangat akrab dengan partai yang mungkin saja nanti jalannya akan berbeda dengan kita. Jadi ini pesan-pesan lain selain dari persoalan pemilu 2024 yang secara teknis kita akan hadapi bersama-sama, tapi juga ada pesan kepada masyarakat yang mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Oke. Yang menarik kemarin juga Mas Tobas dan juga Mas Umam kehadiran Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Apakah itu adalah sinyal kemungkinan Golkar merapat ke koalisi perubahan? Ya begini, yang jelas Partai Golkar adalah partai yang besar yang juga tentu menjadi poin penting bagi Partai Nasdem dalam hal menjalin silaturahmi dengan partai-partai lainnya. Terlebih lagi Pak Erlangga juga hubungannya sangat dekat dengan Pak Surya Paloh. Ya tentu karena semua juga masih dinamis ya, meskipun kemarin kita koalisi perubahan sudah mendeklarasikan dengan piagam deklarasinya, kemudian Golkar dengan PKB juga sudah memiliki KIB ya, tapi kan yang namanya politik itu sangat dinamis ya, kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi dalam 2, 3, 4 seminggu ke depan, sebulan ke depan itu masih sangat dinamis ya. Tentu sepanjang kemudian komunikasi tidak terputus ya, apapun bisa kita lakukan ya, termasuk juga apakah nanti kita akan jalan bersama-sama atau kita akan jalan di jalur yang berbeda, itu juga sama-sama kita hormati. Jadi ya bisa saja semua terjadi ya, tapi saya tentu serahkan kepada Mas Umam untuk juga menilainya seperti apa ya. Nanti juga masyarakat pasti juga akan bisa menduga arahnya kemana, tapi yang jelas bagi Partai Nasdem yang paling penting adalah jalin silaturahmi, jalin komunikasi dengan partai manapun, termasuk juga yang mungkin akan berjalan bersama ataupun yang bahkan mungkin akan punya jalan yang berbeda. Oke. Dipersilakan ini Mas Umam untuk menganalisanya. Makna kehadiran Erlangga tidak hanya dalam pertemuan kemarin saja ya Mas Umam, tapi memang beberapa kali kita lihat Erlangga ini yang bisa dibilang akrab lah dengan Nasdem. Ya, celah bergabungnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufik Basari. Artinya apakah kemudian memungkinkan? Tentu sangat memungkinkan. Tetapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal, Mbak. Pertama, bergabungnya atau datangnya kemarin Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tentu memiliki beberapa hal yang bisa dibaca. Pertama, terkait dengan konteks bagaimana kemudian Golkar sendiri mencoba untuk mencari sekoci yang kemudian bisa memungkinkan melakukan manuver politik, karena bagaimanapun juga KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu meskipun dideklarasikan paling awal, tetapi per hari ini langkah politiknya masih tersandra. Tidak ada langkah signifikan, bahkan capresnya pun belum clear. Artinya apa? Ada proses yang belum selesai di sana. Di sisi yang lain, Golkar sendiri sebagai sponsor utama dari koalisi mengharapkan untuk menempatkan Pak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar sebagai bagian dari kontestan, apakah sebagai capres ataukah sebagai cawapres. Di sisi yang lain kemudian kita tahu kemarin PAN dan juga P3 bermanuver di luar kendali Golkar, di mana kemudian memunculkan nama capres-cawapres seperti Ganjar Erik atau Ganjar Sandiaga Uno. Nah, hal ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa ternyata KIB tidak solid, bahwa ternyata PAN dan juga P3 berada di luar kendali Golkar itu sendiri.
Nah, maka kemudian untuk menjembatani ini, rasanya Golkar sendiri mencoba untuk mencari celah untuk kemudian membuka pintu komunikasi koalisi dengan ketua parpol yang lain, dan dalam konteks ini bisa saja tadi disampaikan oleh Mas Taufik Basari, bisa saja kemudian bergabung di dalam konteks koalisi perubahan. Poin yang kedua, kalau misal kita cermati dari basis data sejumlah survei yang ada, justru segmen dari Partai Golkar justru cukup banyak, memang tidak mayoritas, tetapi cukup banyak, ada sekitar 40% yang memilih Anies Baswedan. Tentu bukan aspek latar belakang sosial atau ideologi dan lain sebagainya, tetapi saya menduga ada faktor dalam konteks ini di mana banyak politisi dari Golkar sendiri yang berasal dari alumni HMI. Sehingga kemudian sel-sel politik kami itu kemudian bermanuver mencoba mengonsolidasikan dukungan yang per hari ini cukup banyak kemudian memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Nah, dua ini yang kemudian berpotensi masuk di sana. Problemnya, satu poin lagi, apakah kemudian setelah kemarin ditandatangani piagam koalisi perubahan untuk persatuan oleh Nasdem, Demokrat, PKS, apakah kemudian Golkar yang menjadi partai besar siap menjadi makmum, artinya pendatang baru di dalam konteks koalisi perubahan itu sendiri? Tentu kalau misalnya harus disesuaikan dengan negosiasi dan juga kompensasi atas apa yang telah dirampungkan di dalam konteks koalisi perubahan itu sendiri.